Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Eliza Vivi Noviana dengan NPM 204881111041 dari kelas B angkatan 2020 dengan prodi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya mendapat tugas ujian akhir semester mata kuliah botani membuat video tentang morfologi tanaman, dan tanaman yang saya dapat di sini adalah kentang. Kentang adalah tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan dan disebut kentang. Umbi kentang sekarang telah menjadi salah satu makanan pokok penting di Eropa walaupun pada awalnya didatangkan dari Amerika Serikat. Morfologi tanaman kentang. Yang pertama ada daunnya, daun tanaman kentang. Daun tanaman kentang memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah daun kentang hidup bergerumbun dan berbentuk oval. Selain itu, tekstur ujung daun agak meruncing dan di bagian sisi terlihat bersisik. Fungsi dari daun ini ialah untuk melancarkan proses fotosintesis tanaman. Maka dari itu, layaknya dapur bagi manusia, maka daun sangat dibutuhkan untuk membantu perkembangan tanaman kentang. Daun kentang memiliki warna hijau muda, sedangkan jika sudah persiapan untuk panen, biasanya daun kentang berwarna hijau. Ciri selanjutnya, di bawah daun kentang terdapat bulu-bulu halus yang tipis tetapi tidak gatal, sekalipun tersentuh kulit. Sedangkan bulu-bulu ini semakin kentara untuk daun kentang yang berwarna merah. Yang kedua, ada batang tanaman. Tanaman kentang memiliki batang yang berbentuk segi empat atau bujur sangkar. Terkadang juga ditemukan batang yang berbentuk segi lima. Biasanya batang tanaman kentang bertekstur keras dan padat. Dengan warna batang hijau tua, keunguan diakibatkan tersimpannya pigmen ungu di bawah permukaannya. Batang kentang memiliki diameter yang kecil, bahkan sangat kecil, jika dibandingkan dengan batang tanaman jenis rimpang yang lainnya. Tak hanya itu, ukuran pun tidak terlalu panjang. Batang tanaman kentang yang sering ditemukan berukuran 50-120 cm saja. Secara garis besar, ada 3 tipe batang kentang yang dibudidayakan di Indonesia, yaitu batang tegak, menjalar, dan batang menyebar. Jika masih muda, batang tanaman kentang tidak berkayu serta terlihat ada rongga di bagian dalamnya. Namun jika batang sudah tua dan umbi sudah siap panen, biasanya batang berubah menjadi kayu. Yang ketiga, bunga dan buah tanaman kentang. Tanaman kentang juga memiliki bunga dengan warna dominan adalah merah dan ungu. Namun ada juga tanaman kentang spesies lain yang berwarna dominan bunganya adalah putih. Nah, dari bunga inilah akan muncul buah kentang dengan ciri-ciri. Jika masih muda akan berwarna hijau. Namun jika sudah agak tua, biasanya warnanya berubah menjadi putih pucat, ungu, dan sedikit berlendir. Buah kentang mengandung zat selenium yang sangat tinggi. Maka dari itu, jangan sekali-kali Anda mengkonsumsinya, karena racun yang dikandung buah ini bisa mematikan. Yang keempat, kemudian ada akar tanaman kentang. Akar tanaman kentang biasanya menjalar, sedangkan ukurannya tidak terlalu besar, bahkan di sebagian spesies akarnya sangat halus. Akar ini biasanya berwarna putih pucat dan ketika agak tua dan sudah mau berubah, biasanya berubah berwarna kuning kecoklatan. Akar ini masuk ke dalam tanah dengan ukuran kedalaman mencapai 45 cm. Ini ukuran maksimal, sedangkan yang umum hanya sedalam 25 cm saja. Kemudian yang kelima ada umbi atau kentang itu sendiri. Morfologi tanaman kentang. Yang terakhir adalah morfologi tentang umbi kentang. Umbi kentang inilah yang sejatinya bisa dikonsumsi, baik saat mentah, setengah matang, atau dimasak sampai matang. Kulit umbi kentang sangat tipis, bahkan jika mengupasnya pasti ada daging buah ikut dikupas. Namun untuk saat ini, ketebalan kulit umbi kentang dipengaruhi oleh varietas bibit yang digunakan. Bentuk tanaman kentang bervariasi.
bisa besar, terkadang juga bisa kecil, disesuaikan dengan bibit yang ditanam. Jika varietasnya unggul, biasanya umbi yang dihasilkan ukurannya besar. Seperti ini. Berbeda kan? Yang satunya bulat, yang satunya lonjong. Kemudian, kandungan vitamin C dan antioksidan alami pada kentang membuatnya memiliki banyak manfaat. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak, vitamin C diketahui dapat meningkatkan kerja sel darah putih dalam melawan infeksi. Sementara itu, antioksidan sudah lama diketahui dapat melawan radikal bebas yang dapat melemahkan imunitas. Itu tadi kurang lebihnya penjelasan morfologi kentang dari saya. Apabila ada tambahan atau kritik dan saran, boleh dimasukkan dalam kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.